Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul lagi di kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah siap dengan stamina yang maksimal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, kita akan melakukan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Siap, tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin ya. Semoga setelah berdoa ini kalian bisa konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan melakukan presensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nadia. Bagaimana kabarnya dengan Nadia? Keterangannya bagaimana? Tidak ada kabar Alfa. Alfa ya. Ada lagi? Siapa yang tidak hadir? Tidak ya, hanya Nadia ya. Baiklah, setelah Ibu mempresensi, Ibu akan menampilkan gambar. Bentar ya. Nah, sebelum kita ke materi, seperti biasa kita akan melakukan yes, mapa. Tujuannya apa? Biar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo semuanya berdiri. Ya, hari ini Ibu yang akan pimpin biar kalian lebih semangat semuanya. Masih ingat yes mapanya? Masih. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat bersinar. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan semuanya sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, seperti yang kalian lihat di layar InFokus, materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa? Ya, nilai-nilai dalam cerpen. Ibu akan mengulang sekilas pembelajaran sebelumnya. Nah, nilai yang pertama apa dari gambar tersebut? Ya, Regina. Jadi dari gambar di depan itu termasuk ke dalam nilai agama karena dia berhubungan dengan Tuhan dan ada seorang anak dan seorang ibu sedang berdoa kepada Tuhan. Iya, bagus Regina. Tepuk tangan untuk Regina. Berikutnya, gambar berikutnya. Nilai apa? Ayo angkat tangan. Ya, Vera, silakan. Berdiri, Vera. Jadi pada gambar tersebut terdapat dua orang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya. Jadi pada gambar tersebut berhubungan dengan sopan santun, termasuk ke dalam nilai moral. Iya, tepuk tangan untuk Vera. Kemudian kemarin kita sudah belajar. Ini berkaitan dengan materi kita kemarin. Apa materi kita kemarin? Iya, bermain peran berdasarkan. Ayo, berdasarkan. Yang kita analisis kemarin apa? Berdasarkan nilai yang telah kita
pilih kemudian akan kita buat atau kita demonstrasikan dalam bentuk bermain peran. Nah, kemudian Ibu akan melakukan tanya jawab berkaitan dengan yang tadi sebelumnya. Coba sebutkan langkah-langkah dalam bermain peran. Ayo, yang bisa angkat tangan. Langkah-langkah bermain peran kemarin sudah Ibu jelaskan ada 4 langkah. Silakan angkat tangan. Yo, silakan. Langkah-langkah bermain peran. Angkat tangan. Silakan. Yang bisa? Tanpa Ibu sebut namanya ya. Bahan ajar sudah Ibu berikan kemarin. Ayo silakan buka bahan ajar yang ada. Kan sudah Ibu suruh baca di rumah. Ayo semuanya, coba. Silakan. Mira, silakan. Silakan Mira. Sebutkan 4 langkah dalam bermain peran. Langkah-langkah bermain peran yang pertama yaitu persiapan atau pemanasan, yang kedua memilih peran atau pemeran utama, yang ketiga mendeskripsikan panggung atau ruang kelas, yang keempat menunjukkan siswa yang menjadi pemeran. Hanya 4? Yang Ayo. kelima memainkan peran, yang keenam diskusi, yang ketujuh bermain peran ulang, yang kedelapan diskusi dan evaluasi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mira. Benar ya? Jadi ada berapa langkah dalam? Iya, ada 8. Kemudian berikutnya. Bentar ya. Bermain peran. Apa itu bermain peran? Ayo, silakan. Ya, Regina, silakan. Apa itu bermain peran? Baik, bermain peran itu sendiri seperti memainkan karakter yang ada di dalam sebuah drama atau cerita pendek ataupun cerita yang lainnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Regina. Benar. Jadi bermain peran adalah memainkan karakter atau kegiatan di luar dari apa yang ada di dalam diri kita atau sesuai dengan naskah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kompetensi dasarnya adalah apa? Mendemonstrasikan nilai-nilai yang ada di dalam cerita atau cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, lihat di sini, menentukan nilai kehidupan dalam teks cerpen yang dibaca. Kemudian yang kedua, kalian akan bermain peran. Nah, di sini kalian akan bermain peran berdasarkan salah satu nilai yang kalian pilih. Kemarin sudah kan, sudah dibagi LKPD-nya, jadi sudah siap dengan nilai yang akan kalian demonstrasikan dengan bermain peran. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tujuan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah cerpen ya. Mudah-mudahan dengan penampilan cerpen ini kalian akan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah ya, siap semuanya menyimak. Ini adalah sebuah cerpen yang bisa menimbulkan motivasi bagi kalian sehingga tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Silakan disimak ya. Kita
Tentang hal itu bukan bagi saya, maka nanti untuk berbeda. Namun, ketika yang membuat belakangan, saya bilang menggunakan itu sebagai sesuatu baik itu, si ibu ini terlihat menghadapannya. Ternyata dari bangsa yang berbedanya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir sama kedua dengan terlihat. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dan sekolahnya memilikinya. Kini anak perempuan itu selalu berdiri karena tidak memiliki kedua dalam dirinya. Akan tetapi, dengan sayang dan dari orang tuanya, makin memiliki kekuatan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencakup telinga. Saya percaya bisa mendengarkan sepasang telinga untuk putri bapak, tetapi belum ada yang mau mendengarkan telinganya, kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang boleh mendengarkan telinganya. Beberapa bulan berlalu dan di dalam mereka memiliki anak perempuan itu. Namun, orang yang tadinya dikenal sebagai keturunan adalah kami harus segera mengambil rumah sakit untuk dibuka kembali karena saya operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat begitu lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia selalu memiliki kedua dalam telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terkenal yang sangat mencintainya. Ia dan memiliki ayahnya. Ya, aku harus mengetahui siapa yang dapat sedia mengorbankan semuanya padaku. Ini telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku belum sama sekali membalasnya. Ayahnya menjawab, ayah yakin kamu akan bisa membalas kebaikan hati orang itu. Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya lagi untuk mengetahui rahasia ini. Tahun demi tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan bahagia. Hingga suatu hari, tibalah saat yang harus kembali keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri dengan tepi jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, ayah mulai menuju jenazah ibunya yang terkejut takut. Sang ayah tetap meninggalkannya hingga sesuatu mewujudkan anak perempuan terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua dalam tubuhnya. Ibu benar berkata bahwa ia selalu dengan menunjukkan rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa kedua ibunya yang diberikan kepada si anak beberapa rasanya sana. Ia merasa bahwa cinta dari ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai bergantian. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah memperkerjakan seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pasti akan berbanding dengan cinta yang biasanya.
merupakan mendidik dan merawat kita untuk menjadi seperti sekarang. Jadikan diri kita sebagai suri teladan untuk terus membangun kebaikan. Jadikan beliau sebagai anggota yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta dan ketulusan dan keikhlasan yang akan memberi kita menemukan kebahagiaan dan dalam hidup. Baiklah, bagaimana videonya menyentuh hati tidak? Yo, semuanya menyentuh hati ya. Nah, dari video tersebut banyak sekali ajaran-ajaran baik yang patut kita contoh atau kita tiru. Apa saja ajaran baiknya? Menyayangi, ayo. Menyayangi, iya benar, kedua orang tua. Kemudian, Tidak melupakan jasa kedua orang tua. iya tidak melupakan jasa orang tua. Kasih ibu sepanjang masa. Oke ya, baiklah. Berikutnya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini, kelompok sudah ibu bentuk ya kemarin. Nah, LKPD juga sudah ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Hari ini silakan kalian melakukan pengisian LKPD yang ada. Silakan berdiskusi lagi. Nanti silakan jika ada yang tidak jelas dalam pembuatan naskah yang akan kalian demonstrasikan, silakan bertanya. Baiklah, sekarang silakan fokus ke LKPD-nya dan isi LKPD-nya sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan. Ingat, keaktifan kalian akan ibu nilai ya. Jadi kegiatan diskusi ini akan ibu nilai keaktifan kalian. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Kita ulang dulu ya. Apa saja tugas di LKPD-nya? Yang pertama, iya, kalian menemukan dulu nilai-nilai, semua nilai ya, semua nilai yang ada di dalam sebuah cerpen tersebut. Kemudian tugas kedua, memilih salah satu nilai yang akan didemonstrasikan dengan bermain peran. Tugas ketiga, membuat naskah. Berikutnya, bermain peran ke depan kelas. Kemudian melakukan rekaman dan mengupload tugas tersebut ke YouTube. Kemudian akan mempresentasikan lagi video YouTube yang telah kalian buat. Baiklah, sekarang silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Jadi kalian hari ini tugas proyeknya adalah bermain peran dan menghasilkan naskah drama singkat dan kemudian menguploadnya ke YouTube. Oke, silakan. Tidak boleh ya LKPD. Proses penilaian diskusi akan dilakukan ya. Silakan. Apa?
Bisa langsung prolog dan teks Iya, cak maju. langsung teks dialog. Kok tentang kecantikan? Ibu, kalau menurut saya yang sesuai ketika ada hal yang menjadikan kepalamu selalu langsung sakit setiap kali ada yang menjadikan hal ini. Ya, kalau ada kesulitan dalam proses pembuatan naskahnya atau cara penentuan siapa pemerannya, boleh angkat tangan, silakan bertanya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Ya, silakan angkat tangan. Ya, Felicia, silakan. Izin bertanya, Bu, Ya. apa boleh di dalam pembuatan naskah itu prolognya itu sedikit? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Felicia ya. Apakah boleh prolognya hanya sedikit? Yang namanya prolog itu adalah sinopsis ya. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar. Kalau sudah panjang lebar itu berarti sudah masuk ke dialog. Jadi tidak apa-apa prolognya singkat. Mengapa? Karena prolog itu hanya pembuka atau pengantar di dalam sebuah naskah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan adakah kesulitan kalian ketika akan membuat naskah dan bermain peran? Ya, silakan Vera. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara menulis epilog yang baik dan benar? Coba ulangi bagaimana? Cara menulis epilog yang baik dan benar. Oh iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi Vera ya? Coba perhatikan semuanya. Vera bertanya bagaimana cara menulis epilog yang baik dan benar. Ayo, ada yang bisa membantu menjawab? Ada? Ada yang bisa membantu? Epilog itu kemarin apa? Kesimpulan. Isi dalam sebuah epilog itu apa saja? Yang pertama adalah kesimpulan isi cerita dan ajaran moral yang muncul di dalam cerita tersebut. Jadi di dalam epilog kalian bisa menyajikan nilai moral dari cerpen yang telah kalian buat menjadi sebuah naskah drama. Oke, jelas Vera? Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Adakah kesulitan kalian di dalam pembuatan naskah untuk bermain peran dan membuat ini ya, poin kedua. Nah, adakah kesulitan untuk bermain peran? Sepertinya Ibu lihat hari ini sudah menggunakan kostum ya. Kostumnya ini berbeda-beda, ada yang putih abu-abu ya layaknya seperti anak SMA, ada yang menggunakan gamis dan sudah ada yang membawa peci, ada yang menggunakan koko, semuanya tidak seragam, artinya kalian sudah siap ya, sudah siap dengan apa? Peran kalian masing-masing dan kostumnya menyesuaikan dengan tokoh yang akan kalian perankan. Oke. Ya, silakan kembalikan lagi ke tugas mengisi LKPD-nya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh bertanya lagi ya. Penilaian tetap akan Ibu lakukan. Keaktifan kalian di dalam berdiskusi akan Ibu nilai. Terus lagi segini ini kayak gantung ya agar diberikan keadilan dan Tuhan pun aku seperti itu bisa diri apa aja berjalan Coba Raka, apa yang ditanyakan?
yang merekamkannya. Ke sana. Tanya apa kendalanya? Apa? Nah, tidak ada kendala lagi. Kalau tidak ada kendala lagi, kita akan bermain peran ya. Oke, siap? Naskahnya sudah siap? Durasinya satu kelompok maksimal 3 menit ya. Siap? Mau ditata panggungnya boleh, silakan. Urutan kelompoknya sudah siap sesuai dengan urutan kelompok ya. Jadi yang tampil pertama kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baiklah. Kita bagi dulu panggungnya ya. Coba Musa digeser-geser dulu. Bantu Musa. Nah, meja Ibu. Taruh di bawah bedanya. Ya, semuanya sudah siap ya? Bermain peran berdasarkan nilai yang telah kalian pilih. Coba dengarkan. Sebelum bermain peran, kalian jelaskan dulu judul cerpennya apa dan nilai cerpen yang kalian ambil itu apa. Kemudian pengarangnya siapa. Sesuai dengan yang ada di LKPD. Siap? Kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 untuk bermain peran. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Berikan mic-nya. Mic-nya. Silakan kelompok 1. Panggungnya mau didekorasi silakan. Silakan ini ya kelompok 1. Silakan. Mic-nya ya, jangan lupa mic-nya. Yang merekam siapa? Iya, langsung direkam ya. Langsung direkam. Silakan. Siapa yang merekam? Cukup nggak baterainya? Dan skip atau rekamnya rekam full ya. Yang mic-nya jangan lupa. Satu orang aja yang megang kedua-duanya. Yang berperan siapa? Semuanya berdiri di depan, di panggung. Semuanya bermain peran, anggota kelompoknya silakan. Yang pengamat duduk saja, mengamati, posisinya di tengah-tengah di sana. Jadi satu sebagai pengamat, satu sebagai perekam, dan yang lainnya sebagai pemain atau yang melakukan demonstrasi dengan bermain peran. Sini dikit nak. Gak usah kan kalau tukang videonya harus fokus di sini. Di sini dikit, di sini. Nah. Jadi oh yaudah sini. Bu. Gimana sih? Gimana? Iya bermain peran seperti kalian bermain drama. Ayo. Maksudnya? Nah ini langsung real. Iya. Langsung diupload. Jadi nanti setelah direkam video ini akan diupload ke YouTube. Baiklah siap ya kelompok 1. Rekamannya udah siap belum? Bakli, fokus. Waktu hanya satu kelompok 3 menit. Pengamat siapkan catatan apakah kekurangan dari kelompok kalian. Jadi pengamat harus membuat catatan tersendiri apa saja kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh kelompoknya. Ya, yang lain juga melihat penampilan temannya. Jadi siapkan masukan atau kritikan bisa juga tanggapan terhadap penampilan kelompok 1. Silakan.
Mic-nya di mana? Udah? Kelompok 1? Biar Alicia yang megang mic. Jadi fokus di tengah-tengah. Nah. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan suaranya masuk. Ayo silakan. Jelaskan dulu ininya, nilainya. Nanti permainan. Silakan, jelaskan dulu kan seperti Ibu bilang tadi, judul cerpennya apa, nama pengarangnya, judul yang akan kalian pentaskan. Ayo. Nggak apa-apa bawa ini untuk ini. Baiklah, ini kami akan bermain drama dengan judul cerpen Merajut Mimpi. Bermain peran ya. Judul Merajut Mimpi. Mic-nya nggak didekatkan. Pengarangnya Andre Abidin. Nilai kehidupan yang diambil adalah nilai moral. Langsung, Bo. Silakan. Langit pagi yang indah, dengan sinar matahari yang cerah, bersama gusaran angin yang sejuk, ada seorang santriwati yang sedang melamun. Assalamualaikum, Arzeti. Kenapa kok masih pagi sudah melamun saja? Waalaikumsalam. Gak apa-apa kok, Ustazah, lagi santai aja. Gak usah bohong. Ustazah tahu kok kalau kamu lagi melamun, pasti lagi ada masalah ya? Gak apa-apa, Ustazah. Gak apa-apa, jujur aja sama Ustazah. Siapa tahu nanti Ustazah bisa bantu. Jadi gini, Ustazah, kemarin kan ada pelajaran nakwa. Terus saya ditanya sama Ustazah Narini, saya nggak bisa jawabnya karena emang saya nggak paham sama materinya. Setiap kali saya belajar nggak ada materi yang masuk. Bahkan urusan menghafal saja saya lemah. Terus tadi saya mikir apa saya keluar aja ya dari pondok. Soalnya percuma Ustazah, setiap hari saya belajar nggak ada ilmu yang masuk. Oh begitu, jadi gini nak. Seorang santriwati itu merupakan manusia pilihan dari Gusti Allah untuk mencari ilmunya Allah. Nah, menjadi seorang tholabul ilmi itu tidak gampang. Itu banyak ujiannya. Itu merupakan cara Allah untuk mengetahui apakah kita kuat bertahan untuk mencari ilmunya atau mungkin menyerah, pasrah dengan keadaan dan memilih tereliminasi dalam kompetensi kehidupan. Oh gitu ya, Za. Makasih banyak ya, Za, atas nasihatnya. Iya, sama-sama. Semangat belajarnya ya, Nak. Tunjukkan kalau kamu bisa. Siap, makasih. Akhirnya setelah mendengar nasihat dari Ustazah Elisha, Arzeti pun memutuskan untuk melanjutkan langkahnya untuk merajut mimpi di pondok ini. Semangat pantang menyerah kembali. Setiap hari aku terus berusaha, bersipayah, menghafal di waktu senggang. Semangatku membuahkan hasil akhirnya. Aku mulai menguasai ilmu pelajaran dan impianku juga bertambah. Ditutup dulu. Baiklah, selesai sudah drama singkat yang kami tampilkan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya, nanti masukan dari Ibu sekalian ya. Semuanya tampil baru masukan dari Ibu. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Perekamnya siapa? Pengamatnya? Pengamatnya? Regina sebagai pengamat untuk kelompok 2. Mau pakai properti ya? Boleh, silakan. Ingat waktu ya, satu kelompok maksimal 3 menit. Nanti merekamnya sampai penutup ya, tepuk tangan itu bisa dimasukkan. Rekamnya sampai penutup, mereka menutup. Ini aja nggak apa-apa. Ya. Udah siap kelompok 2?
Di sini dulu semuanya baris dulu. Oke lah. Mulai silakan. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nebula akan mempresentasikan pemeranan drama Akan bermain peran sesuai dengan nilai ekonomi dan moral. Judul cerpennya Aku Malu Seperti Itu. Naskah drama. Di suatu pagi yang cerah, ada seorang anak perempuan bernama Ella. Ella sedang bersiap-siap untuk Baby, berangkat tolong ke mukanya sekolah. jangan tertutup kertas. Ia sedang duduk di bangku SMA kelas 11 di sekolah swasta yang ada di Jakarta. Ella adalah anak yang tekun, pintar, dan punya sifat pantang menyerah. Ella adalah anak tunggal di keluarganya. Saat ini, keluarga Ella sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang mengalami krisis ekonomi sehingga mengharuskan Ella untuk membantu orang tuanya untuk menaikkan derajat ekonomi keluarganya. Setelah Ella sudah siap untuk berangkat ke sekolah, ia pun memulai perjalanannya menuju sekolah dengan jalan kaki agar dapat menghemat pengeluaran. Hari ini nanti ke sekolah jalan kaki aja, biar uangnya bisa dihemat. Sesampainya di sekolah, ia masuk kelas dan mengobrol bersama teman-temannya di sekolah. Namun, Ella selalu menjadi bahan bulian teman-temannya. Ibu ini jualan di kantin ya? Iya, emang kenapa ya? Ya, apa sih? Cuma kalau gue sih malu aja, emang lu gak malu? Enggak, aku nggak mau kok. Sambil mengatakan itu, ada rasa nyeri yang terbesit di lubuk hatinya. Begitulah cara teman-temannya bercanda. Awalnya Ella merasa cuek dan menganggap teman-temannya hanya bercanda. Tapi lama-kelamaan Ella merasa teman-temannya berlebihan. Ella banyak diam dan merenung, merasa minder terutama saat berkumpul dengan teman-temannya. Saat jam istirahat, dia saja yang suka nyeletuk atau menyebut dia dengan Kantin. Iya nih, mau pesan apa? Kalau nganterin pesanan gue ke meja ya, tapi jangan lama-lama. Ella tidak menjawab dan hanya diam. Ibu Ella tahu kalau Ella tidak nyaman saat berjualan di kantin. Ella, kamu gak habis kok ikut jualan di kantin. Kamu boleh main sama teman-teman kamu. Iya bu, Ella gak apa-apa kok. Ella semakin tidak nyaman karena kata-kata ibunya tadi. Ia bingung. Ella ingin membantu ibunya, tapi ia juga minder dengan teman-temannya. Bel pun berdering. Dalam perjalanan pulang, Ella terandai-andai. Wah, kalau aku jadi orang kaya, aku gak perlu bantu-bantu ibu buat ngasih uang. Gak lagi jadi bahan bulian. Dan gak perlu lagi jualan di kantin. Waktu istirahat bisa dipakai buat ngobrol sama teman-teman juga. Keesokan harinya, Ella tak pernah lagi membantu ibunya berjualan di kantin. Namun suatu ketika, Ella tak sengaja melihat ibunya saat Bel pulang sekolah. Ibu Ella membawa barang jualanannya yang banyak hingga terjatuh. Namun tak ada seorang pun yang menolongnya. Ella berlari menghampiri ibunya dan langsung membantu ibunya. Baru ia sadari bahwa ayah dan ibunya berjuang keras mencari nafkah untuk kebutuhan ia dan keluarganya. Ella merasa sedih dan bersalah akan sikapnya selama ini. Astagfirullahaladzim, kok aku merasa bersalah ya? Orang tua aja berjuang kerja keras mencari nafkah, sedangkan aku anak tunggal satu-satunya kan harus bisa membantu kedua orang tua. Ella merasa malu terhadap dirinya sendiri. Ia pun kecewa karena dulu ia pernah malu membantu jualan di kantin. Ia menyesal karena mudah terpengaruh gaya gaul teman-temannya. Keesokan harinya, Ella bangun dengan semangat yang tinggi. Berjalan kaki dengan rasa percaya diri yang tinggi. Saat jam istirahat, ia kembali membantu ibunya berjualan di kantin dengan penuh senang. Melihat Ella heran karena beberapa hari kemarin Ella tidak ikut membantu ibunya.
Namun ibunya tidak banyak bertanya, hanya memandang Ella dengan bangga. Ella sibuk melayani pembeli makanan ibunya. Ella tidak memperdulikan panggilan Bu Kantin yang diberikan teman-temannya. Semua candaan teman-temannya itu ia jadikan cambuk untuk terlalu semangat menjalani hari-harinya. Ia bersyukur dengan apa yang ia punya dan sangat bersyukur dengan orang tua yang ia miliki, yang selalu berjuang untuk dirinya, sekolahnya, dan masa depannya. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatian ya, bagus ya, semuanya bagus. Jadi biar lebih bagus lagi, untuk yang galangnya itu jangan seperti bingung. Aduh, apa ini tulisannya? Jangan begitu ya. Jadi harus fokus. Oke, bisa? Nah, mic-nya jangan fokus di satu orang. Jadi yang memegang mic boleh berikan ke temannya. Berikutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti opening dulu ya, opening dulu. Kemudian setelah selesai, semua kelompoknya berbaris lagi di sini dan berikan penutupan. Ayo, berikutnya kelompok 3. Oh ya boleh. Kursi di sini. Silakan. Babi ada berapa kursi? 3. Bisa pakai punya ibu 1. Nah, ini bisa pinjam dulu punya temannya bisa. Ya, silakan. Yang sudah lihat-lihat videonya karena siap-siap share di YouTube. Yo. Nanti dulu mikrofonnya boleh digunakan. Nanti dulu yang merekam siapa? Oh ya, ayo bantu satu orang merekam untuk kelompok 3. Musa, silakan Musa bantu merekam. Dari opening sampai penutupan saja ya. Ya, waktu satu kelompok 3 menit ya. Pengamatnya siapa? Dari kelompok 4 mungkin. Pengamatnya kelompok 4. Nih ya, Nafisa ya. Sebagai pengamat siapkan catatannya. Ya, bisa dimulai untuk kelompok 3. Siap? Ya, hitungan ketiga ya, perekamannya hitungan ketiga bisa dimulai. Kemudian untuk yang merekam hanya sampai penutup ya. Jadi ketika mereka sudah sini tidak perlu direkam lagi, Bu. Mulai ya, 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bermain peran dengan judul jurusan kuliah yang dikarang oleh Regina. Nilai dalam cerpen kami nilai pendidikan. Bel istirahat berbunyi, menandakan selesainya kegiatan belajar mengajar di kelas. Sama seperti siswa-siswi SMA lainnya, mereka bergegas beristirahat dan membereskan buku-buku di meja. Mereka berbincang ringan, namun pembicaraan di antara mereka kali ini cukup berat, yaitu mengenai jurusan kuliah. Bagaimana kalian sudah memiliki gambaran tentang yang akan gabung?
Aku ambil dari salah satu mungkin hubungan internasional. Karena itu aku belum berbicara tentang budaya. Jangan terlalu politik sendiri. Aku sedang mendengarkan. Semoga kalian akan selalu yang sukses ya. Kamu sendiri kedengarannya aku sudah melakukan. Ya mungkin aku sendiri belum kepikiran mau ngambil jurusan apa. Habis mungkin selesai bel nanti aku akan langsung konsultasi ke BK. Aku boleh ke dalamnya? Boleh-boleh saja. Ya sudah, nanti selesai garis aktivitas. Baik. Benar, nanti ketika sudah selesai, langsung saja ke kelas ya. Kita ceritakan bagaimana hasilnya. Oke. Bel masuk pun berbunyi, menandakan mereka harus segera kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran di kelas. Sekian bermain peran dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Yo, semakin ke depan, gua harap semuanya tampil dengan lebih maksimal. Kelompok 4 siap, jangan lupa ya mikrofonnya. Udah siap? Untuk pengamatnya udah ada? Belum? Perekamnya? Siapa? Nafisa? Pengamatnya? Regina bisa. Ya, Regina. Silakan. Jangan lupa ya mikrofonnya digunakan. Pengamat bisa di sini, Re. Pengamat tidak perlu masuk ke. Baik. Di sini kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Yang merekam udah siap? Nunggu kode dari Ibu ya. 1, 2, 3 hitungan dari Ibu. Perekaman dimulai ya. 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu akan bermain peran dengan judul cerpen Robohnya Surau Kami yang dikarang oleh Ali Akbar Nafis. Di sini nilai kehidupan yang kami ambil adalah nilai agama. Suatu hari di neraka, Haji Saleh terkejut melihat banyak sekali orang yang taat beribadah, namun tetap terjebak dalam penderitaan panas neraka. Tidak dapat memahami keadaannya, Haji Saleh dan orang di neraka mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka telah melaksanakan ibadah dengan tekun sepanjang hidup mereka, namun masih tetap terjerat dalam siksa neraka. Dalam kebingungan dan ketidakpuasan tersebut, mereka memutuskan untuk menghadap Tuhan dan menuntut keadilan. Kok banyak banget ya orang yang sering beribadah tapi masuk neraka? Ya, saya juga berpendapat demikian. Kita selalu taat beribadah, tetapi mengapa kita dimasukkan ke neraka? Ini sih namanya nggak adil. Iya, ini emang gak adil. Kalau begitu, bagaimana kalau kita meminta kesaksian Tuhan atas kesalahan kita, lalu mengingatkan dia kalau dia salah memasukkan kita ke neraka? Benar, tapi kalau Tuhan gak mau mengakui kesalahannya, bagaimana? Ya, kita protes. Yang penting sekarang kita pergi dulu menghadap Tuhan berdemonstrasi untuk mencari keadilan. Lalu, berangkatlah mereka bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Setelah berdemonstrasi menghadap Tuhan, Haji Saleh dan orang di neraka tersebut bertemu langsung dengannya. Mereka mengutarakan keberatan mereka dan memohon agar diberikan keadilan. Sekian bermain peran kami hari ini. Maaf bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4.
Sudah, semuanya sudah bermain peran. Setiap anggota kelompok tadi sudah menampilkan atau mendemonstrasikan salah satu nilai yang kalian analisis dalam bentuk bermain peran. Ya. Oh iya, lupa, Ibu. Nah, langkah berikutnya, video yang telah kalian rekam silakan diupload ke YouTube. Nah, silakan ya. Nanti setelah diupload ke YouTube, nanti akan Ibu berikan penguatan. Silakan. Kalau sudah diupload ke YouTube, silakan kirim ke WA Ibu link YouTube-nya. Nanti akan kita presentasikan ke depan melalui proyektor. Sudah proses penguploadan belum? Putri bisa dibantu, sepertinya WA webnya hilang. Ya. Teman kalian Putri akan menyiapkan WA web ya, jadi nanti akan langsung terhubung ke laptop ini. Dah siap? Sudah diupload? Belum, oke. Silakan upload ke YouTube, nanti kita presentasikan ke depan. Udah jalan? Ada kendala dalam proses penguploadan ke YouTube tugasnya? Jaringannya ada? Mudah-mudahan sebentar ya. Kelompok 1 durasinya berapa menit? 3, 2, 5. Gak apa-apa, nggak usah dipotong. Real aja lah. Real. 3 ya? 2 menit 33 detik. 4 berapa menit? 2 menit 15 detik. Lumayan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya proses penguploadannya, karena videonya singkat. Udah ada yang selesai? Kalau sudah selesai penguploadannya, jangan lupa linknya ditulis juga di LKPD ya. Kemudian dikirim ke WA Ibu. Nanti akan ditampilkan di proyektor. Nanti yang lain memberikan tanggapan dan masukan. Jadi nanti kita akan membahas ketika kalian bermain peran yang telah kalian tampilkan tadi. Jangan lupa ya, ditulis judulnya, bermain peran. Berdasarkan nilai dalam cerpen. Judulnya ya, tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Dan judulnya bermain peran berdasarkan nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Udah selesai? Kelompok 3, proses.
Lumayan lama ya upload di YouTube ini. Ya. Berapa menit? Cukup lah. Sini, oke. Berapa menit lagi di kelompok ini? Yang di sana 18 menit, padahal videonya hanya 2 menit. Ya, coba udah diatur belum? Resolusinya, coba. Jangan terlalu tinggi ya resolusinya. Itu udah rendah belum? Cari yang terendah. Dikompres dulu enggak? Dikompres dulu. Punya kelompok ini berapa menit? Belum? Kelompok ini pilih resolusinya, kemudian dikompres kalau bisa biar ini sedikit. Yuk, ada kendala dalam penguploadan. Videonya dikompres dulu ya, biar lebih mudah untuk menguploadnya. Jadi kapasitasnya tidak terlalu besar. Dikompres dulu. Pemilihan kualitasnya juga jangan yang terlalu tinggi. Gimana? Udah ada perubahan? Cepat ya? Nah, ini berapa menit tadi? 2 menit 23 ya? Nah, malahan lebih banyak ini. Gimana? Durasinya udah? Oh, gimana pakai wifi siapa? Nah, pinjam dulu wifi-nya. Kelompok 3 udah hampir selesai. Ayo, kelompok lain bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala di penguploadan? 5% dari? Dikompres enggak videonya itu? Belum dikompres biar sedikit. Gimana? 14 menit. Udah ada yang selesai? Udah? Ya. Jadi sambil menunggu kelompok lain mengupload videonya, ini sudah satu kelompok yang sudah selesai. Jadi kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 bisa mempresentasikan video YouTube-nya ke depan. Kelompok yang lain memberikan tanggapan masukan ya. Siap? Boleh menggunakan kursi juga boleh di sini, kalau mau berdiri juga boleh. Sudah dikirim ke Ibu? Ya. Semuanya, semua anggota kelompok tampil. Semua anggota kelompok ke depan. Yang lain memberikan tanggapan. Siap? Belum ya? Ya, boleh. Benar. Ya, boleh. Sudah sampai berapa menit?
Habis baterai. Coba dulu. Kelompok 1 udah jalan berapa persen? Penguploadan 11. Ayo, sudah siap? Belum? Silakan. Ya. Ini udah selesai? Berapa? Alhamdulillah. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 1. Kelompok 2 mati handphonenya. Ya, silakan kelompok 3 akan tampil terlebih dahulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Linknya udah dikirim? Udah. Oh, bukan ke PPL? Ke PPL aja, ke PPL. Ya, karena di sini udah terbuka PPL. Udah jalan nih. Coba lihat ini. Baiklah, kelompok 4 ya, kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan videonya. Mic-nya, silakan. Udah ya? Satu orang teknisi di sini siapa ya? Ya, teknisinya siapa? Ini kelompok Putri. Raka bisa jadi teknisinya. Sini, bantu pemutaran video temannya. Nanti dibuka dulu, opening dulu. Silakan. Kelompok 4 ya? 3. Oh, 3 ya, maaf. 3. Nanti dulu Raka, biar mereka opening dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari cerpen kami, yaitu berjudul Jurusan Kuliah. Nah, videonya dulu diputar. Dibesarkan layarnya. Suaranya udah maksimal ya? Baik, ini ada seorang epilog yang sedang membacakan epilog dan Selesaikan dulu videonya baru berbicara. Bisa enggak? Kalau belum bisa, kirim video men. Udah ya? Sekilas saja ya videonya. Udah, Raka, udah selesai. Diidikan dulu, di-off-kan dulu. Nah, silakan kepada kelompok 4 untuk menjelaskan videonya. Iya, salah lagi Bu ya. Kelompok 3 untuk menjelaskan videonya. Salah satu saja boleh. Silakan, Regina. baik. Di sini sudah terpampang jelas hasil video kami yang barusan kami buat tadi. Nah, dari sini
mungkin ada epilog yang sedang menjelaskan epilog dan prolognya. Dan mungkin dari teman-teman jika ada saran ataupun sedikit kritikan apa tentang kekurangan epilog kami, mungkin silakan ditanyakan. Dan untuk kesulitan kami dalam membuat naskah atau naskah cerpennya itu sedikit dibilang sulit, sedikit dibilang tidak sulit. Karena saat pembuatan mungkin ada bantuan dari kawan teman-teman yang lain dan saya membuatnya tidak sendiri. Dan mungkin untuk dari tempo suara, maaf jika ada kekurangan mungkin dari ketidakjelasan dari volume maupun dari nada yang sudah kami lontarkan saat pembuatan video. Tambahan? Ya, ada yang mau ditambahkan? Mungkin Razin? Mungkin itu saja mungkin dari teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan atau ingin memberikan saran kepada kelompok kami, dipersilakan. Perhatikannya nanti ya, memberikan tanggapannya nanti setelah selesai semua tampil. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya. Kelompok berikutnya. Kelompok ini ya? Udah siap? Udah dikirim? Kelompok 1 udah siap? Kelompok berapa, Bu? Kelompok ini? Udah? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4 silakan. Silakan. Kirim videonya aja. Videonya aja kirim ke ibu. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kupu-kupu akan mempresentasikan bermain peran kami tadi. Suaranya ada? Ya, udah. Silakan kepada kelompok kupu-kupu ya untuk mempresentasikan bagaimana video kalian. Baik, di sini video kami menceritakan tentang perjuangan Haji Saleh dan orang yang di neraka yang mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Lalu mereka memutuskan untuk berdemonstrasi dan menuntut keadilan yang mereka yakini mereka layak diterima. Baik teman-teman, jika ada masukannya saran, boleh disampaikan. Dan mohon maaf bila pada video tersebut suaranya kurang jelas dan terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nanti ya tanggapan, saran, dan kritikan akan kita lakukan setelah semua kelompok tampil. Berikutnya kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 silakan. Geser ke sini sedikit. Ya, mikrofonnya udah digunakan, jangan lupa. Silakan, waktu ya. Silakan kelompok 1. Ayo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini video drama kami di kelompok 1. Bukan drama ya, bermain peran. Ya sudah, Raka. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan bagaimana videonya. Baiklah, untuk judul dari drama kami adalah Merajut Mimpi Sang Tolabul Ilmi. Untuk kekurangan dari drama kami yaitu pemain tokohnya masih melihat naskah drama. Untuk kelebihannya alur yang dapat dimengerti. Baiklah, itu penjelasan singkat dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Linknya sudah dikirim. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Sudah dikirim linknya? Silakan waktu ya, nanti sebentar lagi kalian mau istirahat, waktu kita 20 menit lagi. Silakan. Silakan masuk ke barisan. Kenapa? Linknya. Satu kelompok lagi kan yang belum tampil ya. Bagaimana, udah? Videonya aja dikirim boleh kalau memang linknya masih terkendala di penguploadan. Gimana? Ininya aja, videonya aja dikirim. Oh, lagi proses pengiriman. Oh gitu dah. Boleh. Duduk dulu, Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Medula. Nanti dulu dijelaskan dulu kalau videonya ada kendala begitu. Maaf, video kami mungkin ada sedikit kendala, jadi belum bisa kita lihat bersama. Jadi saya akan sedikit langsung mempresentasikan nanti video ini. Baiklah, pada kelompok kami ini kami bermain peran dengan judul Aku Malu Seperti Itu. Nah, yang menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ella. Dia merasa malu, minder karena dia orang tuanya bekerja di kantin. Jadi teman-temannya sering membuli dan membuat canda-candaan yang sedikit berlebihan kepadanya. Sehingga Ella merasa minder dan malu seperti itu. Namun ada suatu kejadian yang membuat Ella merasa malu karena sudah merasakan perasaan malu atau karena ibunya sudah bekerja di kantin. Jadi pada permainan peran yang sudah kami lakukan ini terdapat nilai ekonomi yang dapat kita ambil. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baiklah, alhamdulillah hari ini semuanya sudah menampilkan videonya dan satu kelompok untuk kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 nanti video YouTube-nya bisa kita share di grup kelas ya. Jadi karena tadi ada kendala di penguploadan, makanya tidak bisa ditampilkan di YouTube di proyektor. Berikutnya, silakan berikan tanggapan terhadap hasil tugas teman kalian. Kelompok, ayo yang bisa memberikan tanggapan silakan angkat tangan. Ya, silakan Regina. Berikan tanggapan untuk kelompok yang lain. Ya, bebas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Tadi pembaca epilog dan prolognya sedikit terbata-bata dan saat pembukaan. Dan untuk pembacaan isi itu sangat baik, walaupun ada sedikit kendala mungkin tadi. Untuk para pemain sedikit tidak serius. Untuk tempo pembicaraan sangat baik dan bagus. Dan untuk kelompok 4, pembaca epilog dan prolog sangat baik, tempo yang sangat jelas. Nah, mungkin itu saja. Untuk kelompok 4 mungkin tidak ada kekurangan. Ya, terima kasih kepada Regina ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan terhadap penampilan temannya, satu kelompok lagi? Silakan. Setelah itu baru Ibu akan memberikan tanggapan. Satu kelompok lagi. Silakan. Kelompok 1 ya, silakan. Balkis boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin memberi saran kepada kelompok 2. Ya, silakan. Sama seperti Regina, saya juga melihat pembaca prolognya atau dalangnya itu membacanya terbata-bata, Ya. atau dia belum memahami isi dari teks tersebut. Untuk kelompok Regina sendiri itu kelompok 3 ya. Kelompok Regina, kelompok 3. Kelompok 3 itu suaranya agak kurang jelas, Bu. Itu saja. Ya, itu Ada saja saran dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan tanggapan dan masukan. Ini masukan dari Ibu. Ya, Ibu apresiasi semua video yang telah kalian buat, walaupun itu masih ada kesalahan ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain semuanya keseluruhan, sepertinya masih ada yang belum hafal naskah. Dan untuk dalangnya, ayo dalangnya harus bisa ya, harus bisa menguasai isi naskah secara keseluruhan. Jadi jangan terbata-bata. Oke. Nah, berikutnya silakan kalian perbaiki tugas video kalian. Oke ya, baik dari naskahnya, setelah itu nanti baru dikumpulkan. Untuk proses perbaikan nanti bisa dikerjakan ya. Untuk berikutnya Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian. Ya, Ibu mau melihat dari beberapa kali pertemuan, Ibu mau lihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Jadi di sini posternya ada 5 soal. Ibu doakan semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Berapa? Waktunya cepat ya. Waktunya ya. Ya. Ya, silakan disilang jawaban yang benar. Iya, disilang. Silang jawaban yang benar ya. Jangan lupa namanya ya, kelas juga dituliskan.
Baca dengan saksama soalnya, Ibu harap kalian bisa menuntaskan soal tersebut dengan nilai yang bagus. Sudah selesai? Ya, boleh dikumpulkan? Nah, LKPD-nya dikumpulkan juga ya, masing-masing penanggung jawab kelompok LKPD-nya dikumpulkan. Udah? LKPD-nya nanti dikumpulkan. Masing-masing lagi. Udah LKPD-nya? Ya. LKPD-nya ya. Ya udah ya. Alhamdulillah ya, hari ini kalian sudah menyelesaikan bermain perannya, sudah membuat video, kemudian sudah juga melakukan post-test. Mudah-mudahan nilai ini menjadi nilai yang baik, nilai yang sempurna untuk kalian ya, mudah-mudahan. Nah, berikutnya kita akan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. LKPD-nya dikumpulkan semuanya. LKPD-nya. Baiklah, materi kita mengenai nilai cerpen dan bermain peran sudah selesai pada hari ini. Jadi kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan, angkat tangan. Silakan. Mikrofonnya mana ya? Ya silakan Regina berdiri. Ya, Baik, silakan Regina simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. izin Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini saya sendiri ingin menyimpulkan dan mewakili dari kelompok saya sendiri. Menurut saya dan teman-teman, hari ini pembelajarannya sangat baik. Menyimpulkan materi ya, menyimpulkan materi pembelajaran bukan refleksi. Oh iya ya. Materi yang sudah kita pelajari. Maaf sebelumnya Bu, ada kesalahan. Ya, silakan. Saya ingin menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini dari tujuan dan mungkin dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen dan bagaimana cara kita untuk menguasai materi yang ada di dalam cerpen tersebut dan mengambil nilai-nilai dan menjadikan sebuah contoh atau pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana cara kita untuk menelaah dan mengambil pesan moral ataupun pesan apapun itu untuk menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke ya. Tepuk tangan untuk Terima kasih. Regina. Terima kasih ya kepada Regina. Ayo berkaitan dengan materi lainnya, berkaitan dengan bermain peran. Apa yang bisa kalian simpulkan materinya? Ayo, satu orang lagi. Coba, siapa? Materi yang berkaitan dengan bermain peran. Tadi nilainya ya. Nah sekarang materi yang berkaitan dengan bermain peran. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Vera. Simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah melakukan bermain peran di depan.
Bermain peran itu kita terlebih dahulu membuat naskah dramanya yang terdiri dari 3, yaitu epilog, dialog, dan prolog. Terbalik tidak? Ayo. Prolog, dialog, epilog. Iya, bagus. Kemudian ada lagi? Tidak. Udah, ya tepuk tangan untuk Era. Coba satu orang lagi menyimpulkan rangka bermain peran. Coba Destika. Coba simpulkan materi kita hari ini mengenai langkah bermain peran. Baiklah, jadi hari ini kita sudah belajar. Yang pertama kita mengambil nilai-nilai yang akan kita pilih untuk membuat suatu naskah. Kemudian Langkah-langkahnya bagaimana? pertama kita membaca sebuah LKPD, kemudian kita memilih nilai-nilai yang akan diambil untuk kita buat menjadi sebuah naskah dan kemudian mendemonstrasikannya. Selanjutnya kita bermain peran dan merekam dan upload ke YouTube. Ya, tepuk tangan untuk Destika. Ya, benar. Jadi langkah-langkah bermain peran itu ada beberapa ya tadi ya. Jadi kalian harus menguasai apa? Naskah, harus menghafal dialog, melatih vokal, kemudian harus ada improvisasi. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang baru. Ya, materinya adalah mengenai apa? Ayo, mengenai resensi. Jadi pertemuan berikutnya materi baru yaitu materi resensi. Jadi untuk penugasan pertemuan berikutnya Ibu minta kalian mencari satu contoh resensi ya. Satu contoh resensi, satu buku fiksi dan satu buku non fiksi. Kalian print ya, jadi dalam bentuk print out. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir, Ibu akan minta refleksi pembelajaran kita hari ini. Berikan refleksi terhadap proses pembelajaran kita hari ini. Ya, satu orang boleh? Coba Mira. Berikan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Refleksi itu adalah kesan-pesan ketika kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baik buruknya boleh diungkapkan, biar jadi masukan untuk kita. Silakan. Baiklah, pesan dan kesan dari kelompok kami yang diwakili oleh saya hari ini. Perasaan kelompok kami setelah mengikuti pembelajaran hari ini yaitu sangat senang karena telah bermain drama dan mengerti materi yang telah dilakukan hari ini. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mira. Terima kasih kepada Mira. Satu orang lagi, coba Tri. Berikan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Berikan kesan dan pesan Tri terhadap proses pembelajaran kita hari ini. Mewakili kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya bagi saya sangat seru karena saya pertama kali ikut di sini. Bisa bermain peran, bisa belajar materi baru ibaratnya. Udah segitu aja, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk Tri. Satu orang lagi, kelompok Putri. Kelompok 3 ya, silakan. Berikan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari kelompok kami, sama seperti Mira tadi, sangat senang, apalagi tadi kita sudah bermain peran. Jadi yang disampaikan tidak hanya materi, tapi langsung praktek, jadi lebih mudah memahami. Terus ditambah tadi memutar video, jadi makin seru. Iya, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Alhamdulillah ya, pelajaran kita hari ini setelah berakhir. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kalian akan lebih semangat lagi dengan materi yang baru. Ya baiklah, pertemuan hari ini akan ditutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Teman-teman, untuk materi pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama menghormati pekerjaan masing-masing. Berdoa. Siap, gerak, memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.